Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberkahi dengan rahmat-Nya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan update berita dan informasi yang menggugah. Di balik kabar yang kerap datang dari panggung dunia internasional, ada satu kejadian yang mengguncang banyak hati. Sebuah pernyataan kontroversial yang keluar dari mulut mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Pernyataan ini bukan hanya membuat gempar, tetapi juga memunculkan gelombang perdebatan di kalangan masyarakat internasional. Bagaimana tidak, Trump pernah dengan tegas mengatakan bahwa dia ingin menjadikan Gaza sebagai neraka. Namun, kini ada pengakuan yang mengejutkan. Apakah Trump menyesali kata-katanya? Mari kita simak bersama. Gaza, wilayah yang selama bertahun-tahun menjadi pusat konflik dan penderitaan, kembali mencuri perhatian dunia. Dengan populasi yang padat dan kondisi sosial ekonomi yang sangat terbatas, Gaza telah menjadi simbol dari kesulitan dan ketegangan yang terus berlanjut. Pernyataan Donald Trump yang ingin menjadikan Gaza sebagai neraka seolah menambah beban bagi penduduk yang sudah lama berjuang untuk hidup dalam damai. Banyak yang menganggap kata-kata tersebut sebagai bentuk kebencian dan ketidakpedulian terhadap nasib ribuan orang yang terperangkap dalam krisis kemanusiaan. Krisis Gaza memang bukanlah hal baru. Sejak awal abad ke-20, wilayah ini telah mengalami pergolakan yang tak kunjung usai. Pada tahun 2007, Hamas mengambil alih kekuasaan di Gaza, dan sejak itu, wilayah ini menjadi tempat yang rawan konflik. Blokade yang diberlakukan oleh Israel dan negara-negara barat membuat akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, air, dan obat-obatan menjadi sangat terbatas. Lebih dari 2 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan, dengan angka pengangguran yang sangat tinggi. Namun, dalam sebuah wawancara terbaru, Donald Trump mengungkapkan penyesalannya terhadap pernyataannya yang kontroversial tersebut. Dalam sebuah momen yang langka, dia mengakui bahwa kalimat menjadikan Gaza sebagai neraka yang sempat dia ucapkan pada masa kepresidenannya adalah sebuah kesalahan besar. Trump, yang dikenal dengan gaya bicara blak-blakan, mengatakan bahwa setelah merenung lebih dalam, dia menyadari bahwa kata-katanya hanya memperburuk ketegangan dan tidak membawa solusi apapun bagi perdamaian dunia. Itu adalah pernyataan yang saya sesali. Saya tidak bermaksud menyakiti siapapun, dan saya ingin menebus kesalahan tersebut, kata Trump dengan nada yang lebih rendah. Reaksi dari dunia internasional terhadap pengakuan Trump ini beragam. Beberapa pihak mengapresiasi bahwa mantan Presiden AS tersebut memiliki keberanian untuk mengakui kesalahan. Namun, banyak juga yang merasa bahwa penyesalan Trump datang terlambat. Bagi penduduk Gaza, pernyataan tersebut telah meninggalkan luka yang mendalam, dan bagi mereka, janji perdamaian harus lebih dari sekadar kata-kata. Mereka membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar permintaan maaf belaka. Di tengah kisruh politik ini, fakta yang lebih besar dan lebih menggugah hati adalah kenyataan bahwa Gaza masih bergulat dengan penderitaan yang tiada habisnya. Meski ada banyak negara yang mengutuk kebijakan Israel terhadap Gaza, hingga saat ini, tidak ada solusi yang cukup untuk mengakhiri konflik yang sudah berlangsung lebih dari 70 tahun. Setiap pernyataan dan tindakan yang dianggap memperburuk kondisi ini hanya menambah derita rakyat Gaza yang tidak tahu lagi harus berharap pada siapa. Namun, ada juga sisi lain dari cerita ini. Tidak semua pihak di Gaza merasa terhina dengan pernyataan Trump. Ada yang melihat ini sebagai kesempatan untuk menarik perhatian dunia terhadap penderitaan mereka. Sebagian besar masyarakat Gaza justru lebih berharap pada solidaritas internasional dan peningkatan bantuan kemanusiaan daripada pengakuan semata dari pemimpin negara besar. Mereka menuntut tindakan konkret, bukan hanya permintaan maaf. Jika dunia ingin membantu, mereka meminta agar konflik ini dihentikan dengan cara yang lebih efektif dan berkelanjutan. Sementara itu, bagi para pengamat politik,
Pengakuan Trump tentang kata-katanya yang keliru juga menjadi bahan refleksi tentang bagaimana media dan politisi besar seringkali memperburuk keadaan dengan pernyataan yang tidak bijaksana. Setiap kata yang keluar dari mulut pemimpin dunia memiliki dampak yang sangat besar. Pernyataan yang tidak terkontrol bisa memicu ketegangan lebih lanjut, sementara setiap langkah menuju perdamaian harus lebih hati-hati dan penuh pertimbangan. Bagi kita semua, peristiwa ini mengingatkan kita akan pentingnya berbicara dengan penuh empati dan tanggung jawab. Ketika dunia menyaksikan bagaimana konflik berlanjut dan melibatkan ribuan nyawa tak berdosa, kita dituntut untuk lebih memahami dan peduli terhadap penderitaan sesama. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari peristiwa ini dan berusaha menjadi bagian dari solusi, bukan hanya mengandalkan kata-kata yang bisa menyakiti. Pernyataan kontroversial Donald Trump mengenai Gaza yang ingin dijadikan neraka telah menimbulkan reaksi luas dari berbagai pihak, dengan banyak pihak mengecamnya karena dianggap memperburuk ketegangan yang sudah ada. Namun, dalam sebuah pengakuan yang mengejutkan, Trump menyatakan penyesalannya atas kata-kata tersebut, menyadari bahwa pernyataan tersebut tidak membantu proses perdamaian dan hanya memperburuk situasi. Meskipun demikian, bagi rakyat Gaza, penyesalan tersebut datang terlambat. Mereka lebih membutuhkan tindakan nyata dan solusi berkelanjutan daripada sekadar permintaan maaf. Pengakuan Trump ini juga mengingatkan kita akan pentingnya bertindak bijaksana dalam berbicara, terutama dalam isu-isu sensitif yang melibatkan kemanusiaan. Isi dari artikel ini disusun berdasarkan fakta yang ada dan sumber yang dapat dipercaya, namun kami tidak bertanggung jawab atas interpretasi dan opini yang mungkin berbeda dari pembaca. Pandangan yang disampaikan dalam artikel ini merupakan hasil analisis terhadap pernyataan Donald Trump dan situasi yang ada di Gaza, yang bertujuan untuk memberikan wawasan kepada pembaca tentang topik tersebut. Kami mengajak pembaca untuk selalu mencari berbagai perspektif terkait isu-isu internasional. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita terbaru dan konten menarik lainnya yang mengupas isu-isu penting di dunia. Dengan subscribe, Anda akan selalu mendapatkan informasi yang bisa membuka wawasan dan menginspirasi untuk berpikir lebih kritis tentang peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Terima kasih telah menyimak.